Assalamualaikum. Hari ini kita belajar matematika ya anak-anak. Nah, kita buka dulu halamannya. Kita belajar bab 1 tentang bilangan pecahan. Sudah dibuka? Kalian buka halaman 5. Nah, sebelumnya kalian sudah ingat belum apa itu bilangan pecahan? Nah, tentunya di kelas 4 kalian sudah mempelajarinya. Nah, jadi bilangan pecahan ini adalah bilangan yang mempunyai penyebut dan pembilang. Di materi yang pertama, kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan terlebih dahulu ya. Operasi penjumlahan akan dipelajari, yaitu penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda dan penjumlahan pada pecahan desimal. Yang pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan dua pecahan biasa. Contoh yang pertama, penjumlahan dengan kedua pecahan biasa itu adalah tentukan hasil dari 2/5 tambah 3/4. Itu ada di LKS kalian halaman 6 ya. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama kita harus mencari KPK terlebih dahulu. Nah, KPK dari si penyebut 5 dan 4. Nah, jadi KPK-nya itu berapa? Kita cari bilangan kelipatan 5 dan 4 terlebih dahulu. Nah, bilangan kelipatan 5 sudah kita ketahui yaitu 5, 10, 15, 20, 25. Sedangkan bilangan kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24. Itu dapat dari mana? Yaitu kelipatan 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. Dan seterusnya. Begitu dengan kelipatan 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan dari 5 dan 4 adalah 20. 20 didapat dari mana? Kalian cari angka yang sama. Kalian temukan di bilangan kelipatan 5 dan 4. Nah, angka yang sama adalah angka 20. Nah, ini ya, kelihatan ya. Nah, seperti itu. Maka KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Nah, langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut menjadi 20 sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Kalian lihat 2/5 sama dengan 2 kali 4 per 5 kali 4 sama dengan 8/20. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita harus menyamakan penyebutnya menjadi 20 karena KPK-nya adalah 20. Nah, kalau cara di LKS itu dengan cara 20 ya, dari angka 5 bisa menjadi 20 itu karena dikali 4. Nah, jadi cara simpelnya itu 20 dibagi 5. Kalian dapat 4. Nah, maka di atasnya harus juga dikali 4. Nah, seperti itu. Karena 4/4 ini dia tidak mengubah hasil. Ya. 4/4 tidak mengubah hasil. Nah, karena kita ingin menyamakan penyebutnya menjadi 20. Jadi 20 dibagi 5 ya, dapatlah 4. Nah, maka karena 5 dikali 4 di bawahnya, maka 2 juga harus dikali 4. Dapatlah 8/20. Nah, begitu juga dengan 3/4. Di bawah ini harus menjadi 20. Bagaimana caranya? 20 kamu bagi dengan 4. Dapatlah 5 ya. Nah, 5 itu dapat dari 20 dibagi 4.
Nah, jadi jika di bawah dikali 5, maka di atas juga harus dikali 5. Paham? Nah, maka didapatkan 3 dikali 5 sama dengan 15 per 4 kali 5 sama dengan 20. Sudah paham? Setelah kedua pecahan tersebut penyebutnya sama, langkah berikutnya adalah menentukan hasil penjumlahannya sebagai berikut. Nah, ini 2/5 ditambah 3/4 sama dengan 8/20 didapat dari yang di atas, kemudian ditambah 15/20. Nah, kemudian di bawah ini adalah hasil dari 8 ditambah 15. Kamu gabungkan seperti ini. Sedangkan yang penyebut itu di bawah bukan 20 tambah 20, tapi tetap per 20 karena penyebutnya tidak dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya yang pembilang, yaitu yang di atas. Nah, maka 8 ditambah 15 sama dengan 20. Sama dengan dapatlah 23/20. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian harus menyederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, kalian harus menyederhanakan itu bagaimana? Karena harus disederhanakan karena pembilang lebih besar daripada penyebut, ya. Maka harus disederhanakan. Jadi 23 dibagi 20 didapatlah 1 yang mendekati. Ya, 23 dibagi 20 itu 1. Kemudian sisanya, karena masih ada sisa kan, 23 dibagi 20. Nah, sisanya ditaruh di pembilang, taruh di atas. Sisanya berapa? 23 dikurangi 20. Nah, jadi dapatnya 3. Taruh di atas ini. Pernya tetap 20. Nih, sama ya, 20. Nah, seperti itu. Jadi, hasil dari 2/5 tambah 3/4 adalah 1 3/20. Mudah bukan? Paham? Nah, alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Terima kasih. Nanti kita kasih soal ya. Nah, sekarang Ibu punya contoh 2/8 ditambah 1/4 sama dengan berapa? Nah, pertama langkahnya kita cari KPK-nya terlebih dahulu. 8 dan 4 ya. Nah, didapatkan 8 dan 4 KPK-nya adalah 8. Kalian nanti oret-oret sendiri ya. Nah, jadi 8, maka kita harus tulis di sini 8. Begitu juga di sini 8. Ya. Lalu kita cari atasnya ini. Bagaimana mencari pembilangnya di sini? Nah, caranya dengan 8, di sini 8. Maka tidak perlu kita ubah lagi, jadinya dia sini 1 ya, karena 1 ini tidak mengubah nilai. Nah, maka 2 kali 1 2, 8 kali 1 tetap 8 ya, karena KPK-nya 8. Nah, bagaimana dengan yang 1/4? 1/4 kalian cari ininya dulu, pengkalinya berapa? 8 dibagi 4 dapatlah 2. Maka di sini juga harus 2. Paham? Maka 1 kali 2 adalah 2, sedangkan 4 kali 2 adalah 8. Nah, seperti itu. Lalu kita pindahkan yang di sini ya, pindahkan ke sini. 2/8 ini kita pindahkan 2/8. Nah, baru kita jumlahkan 2 tambah 2. Ini kita gabung taruh sini dulu. Dan ini penyebutnya 8.
Paham? Baru kita jumlahkan keduanya. 2 tambah 2, 4. Dan 8 tetap di sini. Nah, 4/8 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena 4 dibagi 4 itu 1, habis ya. Dan karena yang di atas 4, maka di bawah juga harus dibagi 4. 8 dibagi 4 adalah 2. Jadi inilah hasilnya 1/2. Nah, berikut soal yang harus kalian kerjakan ya. Jangan lupa kalian kerjakan dengan cara kemudian hasilnya disederhanakan. Kalau hasilnya pembilang lebih banyak daripada penyebut, maka kalian jadikan pecahan campuran cara menyederhanakannya. Kalau dia lebih kecil, pembilang lebih kecil daripada penyebut, seperti contoh yang kedua yang Ibu sebutkan itu tadi, nah maka kalian sederhanakan dengan cara dibagi dengan angka yang sama. Oke, silahkan, selamat mengerjakan.